Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOC Pengantar Ilmu Kebumian. Kali ini kita akan kembali pada topik tentang pelapukan tanah dan mass hosting. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang tanah atau soil. Nah, jadi tanah atau jadi karakteristik dari tanah itu. Jadi sebenarnya tanah itu apa sih? Jadi tanah itu adalah bagian dari regolit yang eh, mendukung atau yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan tanaman. Nah, regolit itu apa sih? Regolit itu adalah lapisan dari batuan dan mineral fragmen atau fragmen mineral atau fragmen ya. Jadi lapisan dari fragmen batuan dan mineral yang mengcover hampir dari seluruh permukaan bumi. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada bagian yang tanah, kemudian ada sampel-sampel fragmen-fragmen dari batuan yang sudah terlapukan dan lain sebagainya. Itulah yang kita sebut sebagai regolit. Nah, untuk komposisi dari tanah sendiri, jadi setidaknya tanah itu punya empat lapisan. Yang pertama adalah lapisan kandungan atau komponen dari mineral, materi dari mineral, atau bagian dari batuan yang terfragmenkan atau terlapukan. Kemudian ini adalah humus yang merupakan dari pelapukan atau peluruhan atau perombakan dari material organisme, kemudian ada air dan udara. Nah, ini untuk komposisinya. Jadi kurang lebih kalau di dalam tanah itu yang baik, itu setidaknya ada 45% merupakan komposisi dari mineral, kemudian 25%-nya intinya adalah udara, 25%-nya adalah air, dan hanya 5% yang tersusun dari material organik atau humus. Nah, ini ya tadi untuk yang teksturnya. Jadi teksturnya itu ya hampir mirip dengan sedimen ya. Karena memang ini menuju ke arah sedimen. Jadi ada yang ukurannya pasir, ukuran besar, ada yang ukurannya silt, artinya pertengahan, dan yang ukuran kecil itu yang kita sebut sebagai clay. Nah, ada juga yang tipikalnya adalah loam. Nah, ini adalah gabungan dari ketiga ukuran tersebut yang bagian terbaik untuk menjadi yang membuat tanaman itu menjadi lebih bagus untuk kehidupan dari tumbuhan. Jadi loam ini semakin banyak maka semakin bagus atau semakin subur untuk pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Ini tadi ya untuk yang tekstur tadi kita punya segitiga, diagram segitiga ini yang untuk yang bagian ini adalah untuk persen clay-nya, ini 0 sampai 100. Untuk yang persen sandnya, ini 0-nya sebelah kanan sampai paling kiri adalah 100, dan ini adalah persen silt-nya. Nah, di tengah-tengah itu adalah loam. Ya, ini yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Kemudian ada juga struktur dari tanah. Jadi beberapa partikel tanah ini akan berkumpul dan menghasilkan struktur dari tanah itu sendiri. Nah, untuk yang formasi dari soil, yang paling penting atau faktor-faktor paling penting dari pembentukan tanah yaitu adalah tadi material induknya, kemudian waktu, kemudian iklim, kemudian ada organisme atau makhluk hidup, serta ada kemiringan. Oke, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah material induknya. Jadi material induk dari tanah yang terresidu ini adalah bedrock atau batuan keras atau batuan dasar ya. Nah, kemudian material dari batuan parentnya atau material induknya ini tertransported ya, yang menghasilkan dia bisa terdeposisi di suatu wilayah.
Nah ini tadi ya. Ini misalnya bedrocknya nih. Jadi jangan bayangkan bedrock itu selalu yang bagian bawah ya. Tapi mungkin aja dia masih menjadi batuan, kemudian dialirkan oleh sungai dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terdeposit ya, itu kita sebut sebagai unconsolidated deposit. Misalnya dalam bentuk lumpur, kemudian dalam bentuk pasir dan lain sebagainya yang biasa kalian lihat di sekitar das ya, daerah aliran sungai di beberapa sungai. Kemudian ada juga yang dia ini yang ada di atas permukaan dia menjadi residual soil dari bedrock. Kemudian untuk keterbentukan tanah, faktor yang kedua adalah waktu. Ini penting ya karena kita melihatnya sebagai proses waktunya bukan waktu biasa tapi waktu geologi yang rentangnya itu relatif panjang. Kemudian semakin lama tanah tersebut terbentuk, maka ketebalannya semakin tebal. Yang berikutnya adalah climate. Nah, ini yang paling penting karena tanpa climate, ya batuan akan tetap menjadi batuan, tidak akan terlakukan. Kemudian yang berikutnya ada organisme atau makhluk hidup ya. Jadi ini makhluk hidup ini akan mempengaruhi dari bentukan fisik dari tanah dan kimianya atau properti dari fisika dan kimianya. Dan dengan adanya organisme ini akan menyebabkan unsur dari organic matter ini meningkat di tanah. Yang berikutnya ada kemiringan. Nah, kemiringannya ada dua faktor. Yang pertama ada angle, yaitu sudut. Jadi semakin curam ya sudutnya, maka keterbentukan dari tanahnya makin jelek ya untuk tanah. Kemudian slope yang optimum ini biasanya yang lebih ke datar ya, sampai yang ke tidak terundulasi untuk bagiannya. Yang berikutnya ada orientasi atau arah dari slope itu sendiri. Jadi arah dari slope ini akan mempengaruhi dari ini, temperatur dari tanahnya serta adanya kelembapan. Jadi dia arah kemiringannya itu dekat kemana? Apakah dia menghadap ke matahari atau mungkin dia jadinya tertutup atau terisolasi, dan itu akan menyebabkan adanya perbedaan dari jenis tanah yang dihasilkan. Nah, kemudian kita ke profil dari tanah. Jadi setidaknya profil dari tanah ini bervariasi berdasarkan dari komposisi, kemudian tekstur, kemudian struktur serta warna. Nah, jadi kita mengenal istilahnya kalau untuk di tanah itu bukan layer ya, tapi lebih ke horizon. Nah, horizon itu adalah sebuah zona atau lapisan dari tanah. Nah, profil dari tanah ini dibedakan secara vertikal untuk beberapa horizon. Yang pertama ada A, ini yang kita sebut sebagai topsoil, ada B yang kita sebut sebagai subsoil, dan yang ketiga ini yang kita sebut sebagai bagian unaltered material dari asalnya atau induknya. Sebenarnya sebelum A ini ada horizon O ya. Horizon O ini adalah yang humus itu tadi. Tapi nggak akan kita bahas secara detail. Kita akan membahas lebih banyak tentang yang horizon A, horizon B, dan horizon C. Nah ini pembagiannya. Jadi ini untuk yang bagian yang warna hitam ini yang kita sebut sebagai O ya, horizon O. Ini yang warna gelap yang ini ya, tanah gelap. Ini adalah yang topsoilnya, terdiri dari beberapa bagian organic matter ya tadi, dan ada beberapa material mineral yang tergabung dengan organic matter. Tapi sebenarnya saya lebih setuju ini adalah yang A, yang warna lebih coklat ini adalah yang lapisan O. Kemudian ini adalah subsoil. Jadi ini adalah beberapa clay atau lempung yang tertransportasi di bagian atas. Kemudian ini yang bagian C,
ini adalah material induk yang terlapukan. Ini ada di bagian C. Dan ini yang masih jadi bedrock ya, yang kita sebut sebagai unweathered parent material. Nah, ini kondisi nyata ya, teman-teman bisa lihat. Ini biasanya akan muncul ketika kita membuat jalan ya, ataupun kita membuat perumahan, kita terpaksa untuk memotong bukit. Nah, nanti potongan bukitnya itu akan kelihatan nih bagian-bagian dari zonasi horizon yang ada di tanah tersebut. Dengan kan kita bisa lihat kan, nih bagian yang O-nya nih. Atau mungkin ini ada yang O dekat dengan tumbuhan, ada yang lapisan si A-nya ya. Nah, ini yang lapisan B-nya nih, yang si clay-nya. Kemudian nih bagian yang C, yang dia weathered dari si parent material. Dan ini yang bedrock-nya. Gitu cara melihatnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang tipe tanah. Tipe tanah ini setidaknya ada 3 yang umum ya. Sebenarnya ada banyak, tapi kita akan bahas 3 saja yang umum, yaitu ada pedalver, ada pedokal, dan ada laterit. Nah, pedalver ini apa? Pedalver ini adalah tipe tanah yang paling baik ada di hutan ya. Nah, akumulasi dari beberapa besi oksida dan aluminium yang tinggi di lempung di bagian dari horizon B-nya untuk yang pedalver. Untuk yang pedokal ini akan lebih dominan terdiri dari akumulasi kalsium karbonat. Jadi dekat-dekat ini ya laut di bagian bekas-bekas terumbu karang yang sudah mati. Dan ini berasosiasi dengan padang rumput di pedokal ini. Jadi biasanya dekat dengan laut, bekas dari terumbu karang, kemudian menjadi daratan ya karena dia mati, artinya terjadi penurunan muka air laut sehingga menjadi daratan di bagian tersebut. Yang berikutnya adalah laterit, mungkin ini udah familiar ya kalau teman-teman berkunjung ke daerah-daerah pertambangan, khususnya pertambangan nikel. Di sana ada beberapa laterit sebagai sebagai pembawa dari mineral nikel. Nah, tadi ada dia cenderung panas, lembab, dan berada di lingkungan tropis. Dan ini tinggi banget nih untuk pelapukan kimianya, makanya dia bisa membawa dari nikel. Nah, untuk yang erosi tanah sendiri, itu setidaknya ada 4 komponen. Yang pertama adalah air itu paling mudah ya untuk mengerosi tanah. Kemudian tingkat dari erosi ini meningkat seiring dengan adanya aktivitas manusia. Kemudian manusia yang dia merusak atau mengurangi dari vegetasi alami seperti bertani, kemudian logging itu pengambilan ya kayu itu ataupun pembangunan yang mempercepat adanya erosi. Yang berikutnya adalah endapan dari sedimen. Jadi di bagian cekungannya akan terisi dari sedimen. Sedimennya akan terkontaminasi dengan beberapa pestisida dan pupuk ya atau fertilizer. Kemudian yang mengontrol dari erosi tadi adanya tanaman yang dapat menahan dari angin, kemudian terracing hillside atau terracering, kemudian plowing di antara dari beberapa kontur di bukit, dan adanya rotasi dari crop atau bagian yang tercoakan atau terusakkan di situ, atau bagian yang
tererosi lah, jadi gini ya. Oke, ini adalah akhir dari bagian kedua ini. Silakan untuk kuis baik di Idols ataupun di Emas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.